Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan mempresentasikan terkait dengan refleksi dari modul 1, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Topik yang kita ambil di materi ini adalah bagaimana mengatasi tantangan keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, atau kita menyebutnya sebagai KKA. Karena topik ini kita ambil karena hampir sebagian besar sekolah akan mengalami masalah ini. Nah, problemnya adalah implementasi kurikulum nasional untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan membawa sebuah visi besar untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan digital. Akan tetapi di lapangan banyak satuan pendidikan menghadapi tantangan mendasar, yaitu keterbatasan fasilitas pendukung. Nah, ini sebagai identifikasi masalah atau problem statement. Nah, dari masalah yang ada, masalah ini termanifestasi dalam berbagai bentuk kelompok. Yang pertama, di mana rasio komputer dan siswa yang tidak ideal. Jumlah komputer di laboratorium itu tidak sebanding dengan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, sehingga tidak semua siswa dapat praktek secara individual. Nah, ini menjadi tantangan. Gimana kita belajar coding tapi kok nggak punya laptop, nggak punya komputer. Satu komputer untuk 3 orang, 4 orang. Pertanyaannya, apakah bisa maksimal pembelajaran coding yang seperti itu? Tantangan kedua adalah spesifikasi perangkat yang rendah. Komputer yang tersedia seringkali memiliki spesifik yang rendah yang tidak mampu menjalankan perangkat lunak pemrograman modern yang rata-rata butuh performa yang tinggi ya, atau platform pengembangan AI yang membutuhkan sumber daya yang besar. Ini masalah kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah bagaimana konektivitas internet yang tidak stabil. Nah, ini akan banyak dihadapi teman-teman kita yang ada di luar Jawa. Mohon maaf, ya di Jawa pun ada, tapi di pelosok ya biasanya. Karena masalah internet ini akan sangat mempengaruhi hasil dari pembelajaran coding ini. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan perangkat lunak. Sekolah mungkin tidak memiliki lisensi untuk perangkat lunak berbayar. Dan kebijakan sekolah terkadang membatasi instalasi aplikasi baru pada komputer lab. Karena apa? Ya karena takutnya dengan banyak aplikasi baru akan menimbulkan kemungkinan adanya virus, malware, maupun yang lainnya akan menghantui. Seperti itu. Nah, dari masalah ini, keterbatasan ini secara langsung akan menghambat tercapainya tujuan pembelajaran KKA. Siswa menjadi kurang mendapatkan pengalaman praktek, hands-on, yang merupakan esensi dari belajar coding. Akibatnya, pembelajaran berisiko menjadi terlalu teoritis, pasif, dan kurang bermakna bagi siswa. Terus, ini solusi ditemukan. Yuk kita pahami apa yang akan jadi solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan di awal tadi. Pembelajaran untuk memastikan pembelajaran coding tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fasilitas, diperlukan pendekatan pedagogis yang kreatif, adaptif, dan tidak semata-mata bergantung pada teknologi yang canggih.
Gimana ya? Gini, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. 1. Mengoptimalkan pembelajaran unplugged tanpa komputer. Nah, banyak konsep fundamental dalam KKA seperti logika, algoritma, struktur data, dan cara kerja AI dapat diajarkan melalui aktivitas fisik tanpa menggunakan komputer. Metode ini akan melatih kemampuan berpikir komputasional yang menjadi fondasi utama sebelum siswa menyentuh perangkat. Yang kedua, ketika spek komputer itu dirasa kurang, maka kita bisa memanfaatkan perangkat lunak berbasis web dan cloud. Untuk coding, gunakan online code seperti Replit, Google Colabs, atau CodePen yang dapat diakses melalui browser bahkan dari komputer dengan spesifikasi rendah. Kemudian untuk AI, bisa memanfaatkan tool AI generatif gratis yang berbasis web untuk mengenalkan konsep rekayasa from atau analisis data sederhana. Misalkan bisa penggunaan ChatGPT, Gemini, itu yang bisa diinstal di handphone siswa gitu ya. Kemudian yang ketiga, solusi ketiga adalah menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Bagaimana? Pair programming, pemrograman berpasangan. Dua siswa bekerja bersama pada satu komputer. Satu siswa menjadi pengemudi atau yang mengetik kode dan yang lain menjadi navigator atau yang mengarahkan dan meninjau. Peran ini bisa ditukar secara berkala. Misalkan sekarang minggu ini yang A sebagai pengemudi, besok gantian yang B jadi pengemudi, seperti itu. Kemudian juga bisa dengan kerja kelompok berbasis proyek. Bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan proyek ini tidak hanya menghemat penggunaan perangkat, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama. Oke, kemudian solusi keempat adalah mengadopsi kebijakan Bring Your Own Device (BUD) yang terkelola. Kebijakan ini adalah mendorong siswa untuk membawa perangkat mereka sendiri, misalkan laptop atau bahkan smartphone untuk aktivitas tertentu. Banyak aplikasi belajar coding dan platform online yang sudah ramah seluler atau mobile friendly, misalkan ada Stretch, ada Code.org maupun yang lainnya. Nah, ini yang bisa kita paparkan pada materi terkait dengan fasilitas maupun keterbatasan alat pada pembelajaran coding. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.